Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba ngobrol santai tentang penggunaan Reference Manager Tools ya, untuk mengatur referensi kita atau bibliografi yang ada di sebuah paper ya, yang biasa kita gunakan, yang sering kita tuliskan. Oke, di kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan tools yaitu EndNote versi 21. eh, Banyak tools yang lain. Misalkan jika kita berafiliasi ke Elsevier, maka biasanya kita menggunakan Mendeley. Ah, tapi jika orientasi paper kita ke WS, biasanya kita menggunakan EndNote. Jadi tergantung dari afiliasi masing-masing. Penggunaan dari kedua atau tools yang lain, ketiga tools, dua atau tiga tools tersebut, itu prinsipnya sama saja. Khusus untuk teman-teman atau rekan-rekan peneliti yang terbiasa untuk menulis SLR paper, Systematic Literature Review Paper, itu sangat disarankan untuk menggunakan Zotero ya dalam proses pengumpulan dan filterisasi reference yang akan digunakan dalam SLR papersnya. Ya, khusus untuk para mahasiswa atau pelajar undergraduate, tentunya eh, kita belum terbiasa untuk menulis ya systematic literature review, sehingga saya mencoba membahas salah satu tools yang sering saya gunakan dalam menulis paper, yaitu EndNote. Baik, tanpa berpanjang masa, sekarang saya sudah memiliki draft eh, paper ya yang tentunya akan disubmit ke jurnal yang akan dituju. Rencananya jurnal ini, sorry, paper ini akan disubmit ke jurnal yang terindeks Sinta 2. Nah, meskipun saya lihat di redaksi paper ini masih menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan melalui proses editing lagi atau diedit ulang supaya menggunakan academic style English tentunya seperti itu. Baiklah, hal pertama yang akan kita bahas di paper ini adalah paper ini sebetulnya eh, sudah memiliki daftar pustaka atau bibliografi seperti ini. Ya, dia sudah memiliki daftar pustaka dan menggunakan international reference ini sangat bagus sebagai salah satu kriteria untuk paper dengan kualifikasi eh, Sinta 2 ya, karena memang dipersyaratkan disupport oleh apa namanya reference dari international journals yang bereputasi dan juga biasanya 4 tahun terakhir. Biasanya permintaan reviewer seperti itu. Oke, konten kita tidak ke sana. Konten kita adalah bagaimana cara untuk eh, merapikan atau mengkoneksikan antara referensi ini, referensi yang ada ini dengan body paper ya. Karena saya mengamati paper ini dibuat oleh eh, autornya sudah ada sebenarnya bentuk citasi yang dia buat, hanya saja jika dicek sepertinya tidak terkonek secara langsung dengan body paper atau tempat dia meletakkan citasi. Dan kalau kita melihat model dari eh, apa namanya referensi ini, model dari penulisan referensinya dia menggunakan APA style, ya APA style. Baiklah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menginstal atau memiliki tools untuk reference manager. Dalam hal ini saya akan menggunakan EndNote. Dan sudah 3 kali saya sebutkan, belum muncul-muncul bendanya. Baiklah, EndNote-nya itu versi 2.
versi 21, license dari tempat kami sedang melaksanakan perkuliahan. Jadi ini insya Allah berlisensi. Ah, ini adalah EndNote-nya, seperti ini tampilannya. Dan inilah eh, apa namanya daftar referensi yang saya gunakan selama meneliti dan selama eh, belajar ya sebagai pelajar juga. Meskipun sudah tua masih belajar. Nah, setelah kita memiliki software ini, tentunya dalam keadaan awal instalasi tidak sebanyak ini isinya. Mungkin dia hanya kosong ya, dia kosong tidak berisi sama sekali, sehingga nanti yang pertama kali menginstal itu tidak ada eh, apa namanya grup-grup seperti ini. Dia kosong, dia kosong. Ya, kalau saya karena sudah sering menggunakannya, eh, alhamdulillah sudah ada beberapa grupnya. Nah, yang pertama, biasanya kalau kita ingin terstruktur, kita buatlah grup berdasarkan jurnal apa yang kita tuju. Ya, kalau memang niatnya nanti akan menulis ke jurnal tersebut beberapa kali. Nah, untuk itu, eh, pada kesempatan ini, saya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana cara membuat grup dulu. Setelah softwarenya jalan ya tentunya. Setelah softwarenya jalan. Kalau belum jalan seperti ini, harus diinstal dengan baik sampai berjalan dengan proper. Ya, kita coba meng-create sebuah grup. Ya, ini caranya singkat saja. Mudah-mudahan tampak di rekamannya. Ini kita klik kanan pada My Group. Kemudian kita buat create a group ya, atau create a group seperti ini. Maka akan muncul new group. Ya, new group. Oke. Nah, taruhlah saya sebutkan ini sebagai eh, grup sampel saja ya, sampel, sampel sampel ya, grup sampel, contoh ya seperti itu. Artinya nanti referensi yang akan kita gunakan untuk paper yang saya tunjukkan tadi, tentunya paper yang ini, ya itu akan masuk ke paper yang ini ya tadi, akan masuk ke grup yang saya sampaikan tadi. Baiklah, setelah kita punya grupnya, maka kita akan mengecek apakah paper tersebut sudah memiliki file RIS atau file PDF dari masing-masing referensi yang dia punya. Ya, tampaknya dari autor sendiri tidak memiliki file tersebut, sehingga langkah berikutnya adalah kita harus mencari eh, salah satu file yang akan kita import ke dalam EndNote ini. EndNote itu bisa menerima bermacam-macam file, ya bermacam-macam file. Kalau kita mau lihat filenya, kita bisa masuk di menu eh, file ya, di menu sorry, dia betul di menu file, kemudian masuk ke import, masuk ke file. Ini cara mengimportnya nanti. Ya, apa yang dia minta, ini agak kecil tampilannya, semoga saja tampak dengan jelas. Apa yang file apa saja yang diterima? Yang pertama tentunya yang paling populer adalah Reference Manager. Ini adalah Reference Manager atau RES or IS. Nah, atau file yang lain ini banyak ke bawah ini. Bisa dicek sendiri. Boleh menggunakan PDF, boleh menggunakan BibTeX, boleh menggunakan tab delimited. Saya pun tak paham apa maknanya. Dan boleh menggunakan RIS. Intinya semua file-file yang ada di sini bisa kita utilize untuk dijadikan sebagai reference yang terbaca di EndNote nantinya. Kita tinggalkan dulu ini bagian ini karena kita akan fokus bagaimana cara meng-create RES file ataupun mencari PDF file yang ada di literatur yang kita akan pakai. Oke, kita lanjut. Kita cancel dulu ini. Kita belum masuk ke sana. Kita akan masuk ke papernya. Ya, kita akan kembali ke papernya. Ini dia papernya. Dan kita akan mencoba mengecek pada body paper, pada body paper, di mana letak reference yang dimaksud.
Ya, kalau kita terbiasa menulis paper, kita sudah paham bersama bahwa referensi itu biasanya ada pada bagian introduction atau pada bagian, kalau dalam bahasa Indonesia, pendahuluan. Oke, ini papernya agak panjang karena memang belum diedit. Kita juga belum menggunakan template apa-apa, hanya menuliskan paper saja sesuai dengan ide yang ada. Oke, nah sekarang kita akan cari tahu di mana bagian introduction-nya atau pendahuluannya. Ya ini, ya di atas pendahuluan biasanya keyword dan di atas keyword biasanya adalah sangat populer. Biasanya ini diminta, tolong submit dulu abstraknya. Ini abstrak ya. Saya tidak naik ke atas untuk memperlihatkan title karena eh, mungkin autornya tidak berkenan untuk diperlihatkan. Oke lah, kita lanjut. Saya akan masuk ke apa namanya bagian pendahuluan dan mencari di mana letak referensinya. Ternyata autor memilih eh, Diamond Diamond and Morlino 2022 karena dia menggunakan style APA ini sebagai referensi pertamanya. Salah satu kunci kalau versi saya adalah setiap reference yang akan saya rujuk, saya nanti akan urutkan di file penyimpanan dalam drive saya supaya gampanglah kita untuk mengakses. Nanti bagaimana modelnya saya akan tunjukkan. Oke, Pak Diamond dan Pak Mourinho ini di tahun 2022 karena memang sudah tertera pada reference, kita akan mencari file RIS-nya atau file PDF-nya jika memungkinkan. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ke daftar pustaka dan mencari Diamond dan Morlino 2022. Harusnya ada karena saya yakin ini referensinya bagus. Ya, kita cari referensi pertama Aspinal. Kalau kita paham menggunakan style APA ini memang dia urutannya apa namanya alphabetical A, B, C, and so on. Sekarang kita cari eh, referensi tersebut. Ini ada Diamond L, sepertinya bukan. Ah, ini dia. Pak Diamond L dan Morino. Ingat ya, ini paper sudah memiliki referensi, hanya saja eh, correlation atau connection between bibliography and body paper is not connected well. Nah, sehingga kita akan mencoba untuk mengkoneksikannya dengan menggunakan reference tools yang saya sebutkan sebelumnya. Caranya gimana? Sederhana saja, kita copy ini, ya kita block and then use your keyboard to using Control C, of course copy ya di keyboard kita. Lalu kita masuk ke mesin pencari. Mesin pencari paling populer adalah kita biasa menggunakan eh, apa namanya Google Scholar. Ya, kita coba cari Google Scholar. Ini Scholar Google, bentuknya seperti ini. Kita masuk saja, kita masuk. Nah, kita paste di sini. Control V in your keyboard. Jika referensinya adalah referensi yang baik atau referensi yang real, bukan fake reference, maka harusnya ada di Google Scholar. Karena inilah penampung atau database-nya luar biasa, menyimpan hampir semua reference yang ada. Ya, kecuali beberapa reference yang terkini yang memang belum bisa di-share oleh author atau publisher-nya. Oke, kita search. Kita maksudnya saya ya, saya search. Oke, ternyata ini adalah book dibuat oleh Pak L. Diamond and L. Morlino. Ini adalah book. Kalau kita ingin mencari file PDF-nya, Anda bisa langsung mengklik bagian ini, kemudian akan masuk ke mesin pencari untuk mendapatkan file PDF-nya. Itu time consuming, karena ini saya akan percepat saja. Langsung mensitasi dari Google Scholar. Ya, kalau untuk paper yang terindeks, misalkan Scopus ataupun WS ataupun apa namanya Springer atau yang lain, itu biasanya reviewer senang jika kita langsung mensitasi dari sumber jurnal aslinya. Hanya saja karena keterbatasan waktu dan ini untuk level undergrad student, saya pikir tidak perlu ke sana.
Boleh kita diskusi nanti lebih jauh eh, untuk hal tersebut. Mungkin akan dibuatkan sesi khusus. Baiklah, jika kita sudah masuk ke Google Scholar seperti ini, maka di sini ada tanda ya, site, site. Tinggal Anda klik saja seperti ini, klik kiri ya. Oke. Nah, ini ada dua pilihan, BibTeX ataupun EndNote. Ya, biasanya di Google Scholar itu file BibTeX-nya dia sembunyikan. Kita coba klik ini. Ah, betul, dia akan muncul seperti ini. Ini akan sangat susah kita untuk membuat referensi seperti ini. Makanya, jika menggunakan tanda semua, ada juga yang bagus ya. Eh, Bisa kita menggunakan EndNote atau bisa juga menggunakan Reference Manager. Kita coba menggunakan Reference Manager. Ya, seperti ini. Kita klik saja. Ah, ini akan menghasilkan RIS format file. Ya, jadi saudara pilih saja eh, RIS, referensi manager. Ya, kalau nggak mau, langsung menggunakan EndNote. Itu bisa juga. Ya, saya terbiasa menggunakan dua ini, referensi manager dan EndNote. Ya, meskipun saya menggunakan apa namanya tools EndNote, tapi supaya bisa tersimpan dan bisa jalan di software tools yang lain, misalkan Mendeley ataupun Zotero, alangkah bagusnya kalau kita memilih saja Reference Manager. Baik Reference Manager maupun EndNote sama-sama berekstensi RIS. Ya, sama-sama berekstensi RIS. Oke. Nah, teknik yang saya gunakan biasanya yang saya sebutkan di awal, saya cancel dulu ini, saya tutup juga ini, adalah saya akan mengambil nama dari jurnal yang tadi, dari body jurnal yang tadi, atau reference jurnal yang tadi. Maksudnya bagaimana? Saya akan masuk ke sini kembali, kemudian saya akan copy and paste. Yang saya copy and paste adalah bukan pengarangnya, bukan autorsnya, tapi judulnya. Nah, saya ambil dari sini, ambil sepotong saja. Ini kebetulan pendek. Saya ambillah penggalan ini, saya copy, Ctrl C di keyboard Anda, kembali ke mesin pencari tadi. Ya, kita kembali ke mesin pencarinya, yang tentunya ini ya. Oke, kita kembali site. Saya kembali site, klik site. Oke, saya pilih Reference Manager. Nah, pada saat menyimpan file ini, maka kita ganti dengan nama urutan. Urutan apa? Karena tadi ini merupakan referensi pertama, saya tuliskan seperti ini. Satu, kemudian saya paste dengan menekan Ctrl V pada keyboard Anda, seperti ini. Menekan sepotong judulnya. Pastikan, pastikan dia sudah berbentuk RIS, RIS formatted file atau file RIS, dan tentukan lokasi penyimpanannya. Di sini saya simpan di satu jurnal, dan saya akan membuat folder baru untuk menyimpan referensi ini khusus untuk paper yang tadi, paper yang sementara kita olah. Ya, saya buat folder baru dan saya kasih, mungkin saya masih akan membuat nanti paper versi 2, versi 3, versi 4 dan lain-lain. Saya kasih nama saja paper, paper asterisk one, paper satu versi satu. Ya, versi satu. Mengapa berversi-versi? Ya, karena kita sudah harus ready dengan apa namanya? Update ataupun review, hasil review dari para reviewer. Ya, salah satu seni dalam menulis adalah kesabaran, kesabaran kita. Oke, ya kesabaran untuk mengikuti keinginan reviewer. Meskipun tidak semua reviewer lebih paham daripada penulis. Itu versi saya. Alright. Nah, sekarang saya double klik ini dan kita eh, simpan dengan menekan tombol S. Nah, sekarang di file ini, di file tempat kita, di folder tempat kita menyimpan tadi seperti ini. Oh, sorry. Akan tersimpanlah file yang tadi itu. Saya cek ya. Di sini dia ada ini paper satu.
Nah, ini tadi sudah ada assessing the quantity of democracy. Nah, sudah masuk dalam bentuk file RIS. Jikalah misalkan kita punya file PDF dan menggunakan tools EndNote, tidak perlu mencari ini. Ya, tapi saya biasanya mengambil keduanya karena selalu berpikir komprehensif untuk tools dan kepentingan yang lain. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengutilisasi eh, tools yang kita sudah punya tadi yaitu EndNote. Kita masuk ke EndNote tentunya. Kita masuk ke EndNote seperti ini. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan atau mengambil eh, file RIS tadi untuk dimasukkan ke referensi kita, ke daftar referensi kita. Caranya dari menu file, ini cara panjangnya ya. Kalau cara pendeknya ada juga nanti di sesi lain saya akan jelaskan. Ini saya menyampaikan secara apa namanya step by step by original step ya. Maksudnya langkah-langkah standar ya. Kalau yang lincah-lincahnya banyak juga. Cuman untuk pelajar undergrad kita coba dari cara yang paling apa namanya cara yang paling komplit atau yang terstruktur. Ya, setelah masuk ke tab import, karena yang mau diimpor adalah file, kita masuk ke file. Kalau folder, ini folder, hati-hati, khusus untuk file PDF saja. Jadi ketika Anda sudah punya file PDF dalam satu folder, boleh memilih folder ini dan satu kaligus file PDF-nya akan diimpor ke EndNote. Yaitu kelebihannya versi 21. Versi 19 itu belum bisa. Oke, kita ambil filenya. Nah, kemudian kita tadi sudah memilih jenis filenya adalah reference manager. Kita cari lokasinya. Ya, sebelum ke sana, ini ada duplicates. Duplicates, import all. Boleh seperti itu jika Anda tidak ingin membuat SLR paper, boleh Anda memilih import all. Tapi jika Anda berniat untuk membuat SLR, sorry, berlibat jadinya, SR, ah, Systematic Literature Review Papers, anda tidak boleh menggunakan import all. Ini untuk level di atas undergrad ya, misalnya master dan PhD itu biasanya kita batasi dari awal, tidak boleh sama sekali kita mengimpor all. Tapi kita mendiscard duplicates untuk mencegah dari awal adanya duplikasi, sehingga hasil saringan paper kita betul-betul lebih bagus nanti. Oke, jadi saya import all because this is for undergrad student, not too strict, I think. Tidak perlu ditranslasi. Cukup begini saja. Kita kembali memilih mencari filenya choose. Dengan ini masih kosong choose. Kemudian kita carilah tadi eh, paper itu. I think here. Paper satu. Ini dia. Open. Ya, kita import. Sekarang file kita sudah masuk ke EndNote. File kita sudah ada di EndNote. Oke. Karena kita ingin terstruktur pengerjaannya, file yang sudah terimport ini, you can see here, imported reference one. This is the first reference you imported in the tools. Untuk memudahkannya, kita ambillah ini reference pertama, kemudian kita masukkan ke kelompok atau grup sampel sini. Ya, sampel ini untuk paper satu. Ya, kalau Anda ingin lebih keren, Anda bisa merename ini, merename grup ini menjadi paper satu. Ya, paper satu. Boleh di rename seperti itu. Terserah kreativitas Anda. Anda mesti ngikut seperti yang saya buat. Everybody have a different creativity. And it is very important for student. Oke, saya gantilah menjadi paper asterisk satu. Oke, supaya merujuk ke yang tadi. Nah, selanjutnya adalah file yang ini, file yang ini, file yang sudah terimport di EndNote, kita akan masukkan ke jurnal yang tadi. Untuk kesempatan ini, karena saya men-setting EndNote saya dengan menggunakan tipe citasi, citation types IEEE, mohon maaf, saya tidak mengubah karena terkadang crash dengan jurnal-jurnal yang saya sudah buat, yang beberapa itu, terkadang langsung terupdate di sana, dan langsung berubah semua menjadi file yang lain, tipe yang lain, style yang lain maksud saya. Tapi untuk melakukannya cukup sederhana.
Kita bisa melihat di sini di eh, reference ya. Sorry, I want to say no, no, no. Saya ingin memperlihatkan di mana apa namanya eh, tempatnya kita mengubah style. Ya, ini karena saya sudah setting dalam IEEE. Eh, Sebentar. Sorry, ini di tools ya. So, di tools, di output stylenya, saudara bisa memilih APA. Kalau yang author ini, karena tadi saya lihat dia menggunakan APA, tolong Anda ganti ke APA. Ya, ya author yang tadi, yang mungkin author yang lain juga yang menggunakan APA style, boleh Anda ganti ke APA style. Bukan berarti saya tidak bisa melakukan, boleh saja. Cuma saya worry dengan reference yang lain karena ini connected dengan eh, jurnal-jurnal saya yang bukan jurnal, paper ya. Jurnal itu kumpulan paper-paper. Eh, dengan paper saya akan terupdate menjadi APA itu membuat saya harus bekerja ekstra. Kalau saya sendiri memilih IEEE. Oke, jadi kalau formatnya APA sesuai dengan requirement dari jurnalnya, Anda pilih APA dan seterusnya. Oke, dan yang lain banyak sekali type. Nah, sekarang kita pakai APA saja. Nanti tentunya format referensinya yang baru akan menjadi APA. Itu this no issue saya pikir ya. Anda bisa sangat mudah menggantinya dengan memilih saja APA seperti ini. Semoga jelas. Oke, saya lanjut. Nah, kita akan kita akan pindah ke jurnalnya untuk menginput atau untuk memasukkan referensi ini. Caranya ya kita pindah ke jurnal. Ya kita pindah ke jurnalnya. Jurnalnya adalah yang ini. Alright. Jurnalnya adalah yang ini. Tadi yang mau diganti adalah yang Pak Diamond. Yang Pak Diamond. Alright. Where is? Wow. Ternyata Hamzat Chimae sudah bertanding ronde pertama. Oke lah, saya harus habisi akhir ini. Oke, where is? Oh, ada di bagian introduction tentunya ya. Nah, ada di bagian introduction. Hmm, hmm, hmm. Uh, yes, this is the result. Because this paper is so long, 40 pages. Should be reduced at least 40, 15 or 12 pages. Mana dia? Hmm. Oke, oke, kita cari ke atas. Kita cari ke atas, kita cari ke atas. Eh, I think in introduction, pendahuluan. Dia, inilah dia. Caranya, ini teknis ya. Teknisnya yang sama sekali belum pernah pakai. Anda letakkan kursor di sini, di tempat di mana Anda akan menempatkan referensi itu yang terkonek nanti dengan bibliografinya. Setelah Anda meletakkan kursor di sana, Anda masuk ke sini, menu EndNote 21 yang sudah otomatis terinstall di Microsoft Word Anda klik saja, and then go to EndNote. Pilih go to EndNote. Ini langkah panjangnya ya. Nah, kemudian Anda pilihlah referensi yang tadi, lalu Anda klik tanda citation. Nih, klik ini. Bismillah diklik. Ah, ah. Otomatis dia akan masuk dengan nomor satu. Nomor satu itu karena tadi saya menggunakan apa namanya versi IEEE. Jika Anda menggunakan versi APA, dia akan menulis persis sama dengan yang ini. Persis sama dengan yang ini. Ya, persis sama dengan yang ini. Tadi Anda melihat, kita sama-sama melihat, pada saat saya pertama kali eh, mengklik citasi agak loading, agak lama karena dia membaca bahwa di paper ini menggunakan tipe style reference yang berbeda dari biasanya. Tapi dia akan segera mengubah ke eh, apa namanya eh, IEEE style. Ya, oke, kita lihat nomor satu ini otomatis akan muncul di daftar pustaka nanti. Tentunya paling bawah ya.
Karena ini daftar pustakanya lumayan, lumayan banyak. Ini dia. Ini dia. Ini adalah referensi kita dan inilah yang diminta oleh reviewer jika misalkan tidak ada connected, tidak terkonek antara bibliografi dengan body body paper yang kita citasi. Saya kira itu untuk penjelasannya. Lakukan hal yang sama untuk referensi berikutnya. Ulangi prosedur yang tadi. Kalau belum ada file list-nya, cari dengan menggunakan mesin pencari apa namanya Google Scholar. Temukan file list-nya, import ke EndNote, lalu citasi dengan menggunakan style Anda. I think this is enough for today. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And continue your research. Oke.